Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang yang dia sembunyikan selama ini dari kamu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Jadi apa sih sebenarnya yang dia sembunyikan selama ini dari kamu? Yang pertama yang dia sembunyikan dari kamu adalah dia ini orang yang mind over matter. Jadi materi di atas segalanya. Ya, aku melihat di sini pemikiran dia tentang materi itu terpenting dalam hidupnya. Jadi makanya di sini dia mungkin selama ini selalu mengabaikan kamu atau tidak memperdulikan kamu. Alasan dia selalu bekerja, cari uang ya karena ini orangnya memang menganggap materi adalah segalanya. Terus juga dia ini orang yang sangat pintar sekali mengendalikan diri, ya, orang yang pintar sekali mengendalikan diri. Mungkin sebagian dari mereka ini ada yang bekerja di bidang peradilan, militer, polisi, atau penegak hukum, ya. Terus itu juga kalau misalkan nggak di bidang itu ya it's okay, kan sebagian. Terus juga orangnya dia ini seorang pria dewasa yang tenang, disiplin, cerdas, jujur, dan kuat, ya. Orangnya sangat logika banget. Terus dia ini orang yang memiliki gaya percakapan yang hebat. Dia ini orang yang setia dan melindungi orang-orang terdekat dalam hidupnya. Dia ini orang yang sangat terstruktur dalam bekerja, ya. Bahkan aku lihat di sini orang yang dia ini orang yang gampang terganggu dengan orang-orang yang menurut dia tidak rasional gitu ya. Sebenarnya dia ini punya sifat yang buruk juga ya. Dia paling risih sama orang-orang yang menurut dia nggak rasional gitu. Ya kelihatan banget deh ya kalau dia udah nggak suka sama orang yang nggak rasional menurut dia, dia akan pergi. Orangnya dingin, penyendiri ya. Orang yang sangat patuh pada peraturan, bisa diandalkan ya. Dan yang kemudian aku lihat di sini dia itu orang yang sangat punya syarat ya, untuk menjadi pasangannya itu harus cerdas, harus cantik atau ganteng, dan secara emosional itu dewasa atau stabil gitu ya. Nah, kalau misalkan dia suka sama kamu, dia berarti kamu udah mencakup 3 itu. Kamu cantik, kamu secara fisik ya, terus secara intelektual kamu cerdas atau pintar, dan secara emosional kamu itu stabil. Terus itu juga dia ini orang yang sangat selalu mendukung pasangan untuk sukses, dan dia ini sangat menjunjung tinggi standar kesuksesan ya. Dia orang yang memiliki jiwa kebapaan ya, dan aku melihat bahwa dia itu punya pemikiran untuk memulai sebuah keluarga bersama kamu loh sebenarnya ya. Itu yang rahasia yang dia sembunyikan. Dia itu punya pemikiran ingin memiliki sebuah rumah tangga, rumah tangga ya, keluarga berumah tangga bersama kamu. Ribet aku ngomongnya. Oke, kemudian ada Ace of Pentacles. Ya, aku melihat di sini dia itu pengen memang cari pasangan yang dari circle dia. Mungkin dari circle pekerjaan, atau mungkin yang berhubungan dengan sama lah dengan pekerjaan dia kayak gitu. Misalkan dia seorang dokter ya pengennya juga cari yang dokter. Kalau misalkan dia bekerja di perusahaan tertentu ya dia pengen juga mendapatkan pasangan di perusahaan itu yang sama dengan dia gitu ya. Orang yang sebenarnya ngincernya dari circle dia aja, nggak jauh-jauh, atau mungkin beda basic pekerjaan gitu, enggak. Dia pengennya yang sama basicnya, misalkan pekerja dia seorang dokter ya paling enggak
perawat kah, ya, yang berhubungan dengan pekerjaan dia juga gitu. Kenapa dia berpikir seperti itu? Karena kalian tahu satu sama lain tentang keuangan, tentang pendapatan kalian gitu ya. Jadi ada keterbukaan gitu loh ya. Kalian bisa sama-sama tahu jelas pendapatan kalian masing-masing gitu. Kamu tahu pendapatan dia, dia tahu pendapatan kamu, kayak gitu. Terus juga di mata dia, kamu itu orang yang sejujurnya orang yang menyenangkan, ya, orang yang menyenangkan. Terus juga orang yang selalu memotivasi dia, mendukung dia untuk sukses. Kamu selalu membantu dia untuk bisa hidup mandiri, sukses, seperti itu ya. Kalau misalkan dia dalam keadaan terjatuh, kamu selalu dukung dia, selalu ada di sisi dia, selalu membantu dia mungkin secara finansial. Nah, terus juga aku melihat di sini dia itu menginginkan perkembangan di hubungan kalian di masa depan sebenarnya ya. Terus juga sebenarnya nih ya, dia ini punya cinta yang permanen sama kamu. Dia punya cinta yang benar-benar wah, dari dulu sampai sekarang cintanya itu nggak berubah, masih sama kamu sebenarnya ya. Dan di mata dia kamu itu orang yang bisa dia andalkan. Terus juga kamu itu orang yang bisa membuat hubungan kalian itu stabil. Terus itu juga kamu itu di mata dia orang yang memiliki kestabilan dan keamanan, dan membuat perasaan dia ini bisa bisa stabil gitu loh. Karena memang kamu itu orang yang sangat memahami dia ya. Sejujurnya dia ini juga punya ketakutan, punya kecemasan, tapi kalau misalkan ada kamu di sisi dia tuh jadi bisa ringan gitu loh perasaannya. Jadi bisa berani untuk menghadapi ketakutan, kecemasan dia akan sesuatu, entah pekerjaan, entah masa depan gitu. Ya, kamu itu mampu memberikan kestabilan dalam hidupnya. Dan di mata dia juga kamu itu orang yang sukses ya, orang yang secara keuangan tuh stabil, secara keuangan tuh sukses gitu. Dan ternyata hubungan kamu dengan dia ini sangat singkat ya. Ya, mungkin hubungannya on off, atau mungkin memang singkat, hanya seminggu, hanya beberapa hari ya, atau hubungannya on off nggak jelas gitu ya. Dan dia selalu meninggalkan kamu karena alasan-alasan yang tidak masuk akal atau alasan-alasan yang tidak sah kayak gitu ya. Dan aku melihat sebenarnya ada seseorang yang mencoba menyabotase hubungan kalian ya. Ada pihak ketiga yang menyebarkan rumor atau gosip dalam upaya merusak hubungan kalian. Nah, dia ini adalah orang yang dari sisi dia sok bersikap sopan sama dia, tapi sebenarnya kesopanan dia ini diam-diam mencoba merayu pasanganmu ini, ya, mencoba merayu dia, sehingga ya udah, hubungan kalian on off, hubungan kalian nggak ada langgeng-langgengnya, nggak ada kejelasannya, makanya hubungannya juga singkat ya, karena ada pihak ketiga di sisi dia. Aku lihat di sini ya. Ternyata aku melihat bahwa dia ini kayak gagal dalam mengambil peluang ya. Mau itu dalam karir, mau itu dalam keuangan, mau itu dalam percintaan. Dia ini orang yang terlalu lambat dalam mengambil suatu peluang, sehingga perubahan yang dia tunggu-tunggu selama ini itu kayak lepas begitu saja. Ternyata dia ini sebenarnya belum siap untuk untuk action gitu. Karena itu tadi, mungkin dia masih memiliki ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tentang sesuatu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia selalu selalu tertinggal atau melewatkan kesempatan-kesempatan yang ada di depan mata. Dan aku lihat juga di sini dia itu orang yang gampang kehilangan kendali, sehingga membuat hidupnya beresiko terjatuh ya. Aku lihat saat ini kayaknya dia ini lagi punya kejatuhan dalam hidupnya, mungkin dari materi, karir ya, dalam percintaan pun jatuh aku lihat di sini. Terus juga orangnya aku lihat ada ketidakjujuran juga. Dia ini orang sangat
orang yang sangat terobsesi pada diri sendiri. Sebenarnya walaupun kamu lihat bahwa dia ini orangnya sopan, sebenarnya dia ini orangnya nggak sopan. Dia bukan orang yang bijaksana, dia ini orangnya sarkastik, orangnya sinis, orangnya apa ya, dia ini orangnya yang itu loh, mungkin dia ini orang yang gampang, bukan gampang, lebih tepatnya tuh kayak masih ada yang mengontrol dia, mungkin orang tuanya atau siapa gitu ya. Dia ini orang yang selalu mengikuti perintah gitu loh, atau bisa dibilang kayak dia ini seperti domba yang selalu mengikuti majikannya kayak gitu ya. Dia orang yang selalu mengikuti arus secara membabi buta, tidak melihat peluang. Ya itu tadi, kalau dia udah nyaman dengan arus yang dia jalani, dia akan ikuti arus itu secara membabi buta, tapi dia tidak melihat peluang yang lebih cepat untuk kesuksesan di dalam hidup dia kayak gitu loh. Kalau udah nyaman ya udah, dia akan lakukan dengan terus melakukan kenyamanan itu. Dia tidak berani untuk mengambil resiko atau keluar dari zona nyamannya gitu. Melawan arus tuh dia nggak berani. Itu aku lihat di sini dalam hidupnya ya gitu. Dan aku melihat bahwa dia kayak ngerasa sama kamu saat ini tuh kayak nggak cocok gitu ya. Makanya di sini dia kayak menghindari kamu atau menghilang dari kamu karena saat ini dia merasa tidak cocok. Dan juga memang sebenarnya saat ini dia itu belum siap untuk menjalin suatu hubungan. Ya, dia ini belum siap untuk menjalin suatu hubungan dengan kamu. Makanya suka ngilang-ngilang, suka entah kemana, suka entah ke antah berantah mana dia itu. Ya, karena sebenarnya dia ini merasa sama kamu itu belum cocok. Dan apa itu namanya, ya dia juga belum siap untuk menjalin suatu hubungan atau memperjuangkan suatu hubungan. Dan memang orangnya ini berbahaya banget ya, pendendam, suka bermusuhan ya, kasar, agresif, pokoknya berbahaya banget. Tuh kan ada the moon ya, berarti memang dia ini punya kekhawatiran atau delusi tentang masa depan. Dia ini punya ketakutan akan masa depan akibat dari pengalaman dia yang sebelumnya. Kalau misalkan ini tentang percintaan, mungkin dulu dia ini pernah tersakiti di masa lalunya, pernah dihianati oleh pasangannya, pernah mengalami pengalaman buruk tentang keluarga, sebuah keluarga, sehingga ketika bersama kamu dia merasa semakin intim, semakin menakutkan bagi dia, semakin dia ngerasa nggak percaya diri, semakin dia merasa kayak ada ketakutan akan terjadi situasi yang sama seperti dulu gitu ya. Makanya di sini semakin kamu mencecar dia untuk memberikan komitmen, memberikan dia kamu bertanya untuk meminta kejelasan, komitmen, semakin dia akan lari ya, karena di sini masih ada delusi dari masa lalunya gitu. Dia masih punya ketakutan, kekhawatiran akan situasi yang takutnya akan sama seperti dulu yang pernah dia rasakan ya. Dia ini masih punya trauma, aku lihat ya, dia masih punya trauma atas masa lalunya, sehingga suka hilang-hilangan, suka on off, suka masih mendengarkan orang lain, belum berani untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri gitu ya, masih suka dikontrol oleh orang lain ya ini, karena dia mungkin dulu benar-benar merasa terjatuh, entah dihianati orang lain, entah dihianati pasangannya, sehingga sekarang dia menggantungkan hidupnya pada orang tuanya kah, keluarganya kah, siapapun. Jadi kayak masih kalau misalkan mau ngambil keputusan tuh harus nanya dulu dengan si pengontrol, entah orang tua, entah keluarga atau siapapun itu gitu ya. Jadi butuh validasi dulu dalam mengambil suatu tindakan atau keputusan gitu ya. Kemudian aku melihat bahwa banyak ketidakjujuran yang memang dia masih simpan dari kamu. Orangnya juga
Apa ya, kalau aku lihat sebenarnya kamu dengan dia itu merasa tidak nyaman dengan hubungan ini karena salah satu di antara kalian itu masih tidak jujur, terus juga ada masalah komunikasi yang jarang sekali terjalin di antara kalian karena mungkin jarang komunikasi, terus juga ada masalah-masalah. Kalau ada masalah tuh suka ditekan, suka ditutup-tutupi, suka dibiarkan begitu saja, abis itu kabur ya. Terus juga aku lihat di sini tuh hubungan kamu bersama dia tampak tidak berjalan dengan baik juga. Ternyata ada suatu penipuan atau kebohongan dari dia untuk kamu. Mungkin ada sesuatu yang masih dia sembunyikan ya dari kamu. Bisa jadi orang ketiga itu, atau bisa jadi karena sebenarnya dia ini belum siap untuk berkomitmen ya. Masih bisa dibilang tuh dia masih dikontrol oleh seseorang, dia masih bergantung sama seseorang, orang tuanya kah, keluarganya kah gitu ya. Dan dia ini masih memiliki niat tidak baik selama ini sama kamu ya. Dan mungkin kamu juga nggak tahu kalau sebenarnya dia ini punya niat nggak baik sama kamu, hanya ingin menipu atau berbohong terhadap kamu. Dan aku lihat di sini masih ada sesuatu yang belum terungkap dari sisi dia. Karena sebenarnya ini kalau aku lihat yang belum terungkap tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu ya. Kenapa belum terungkap? Karena dia pun bingung sebenarnya atas perasaan dia. Dia mungkin mikir gini, sebenarnya dia tuh sayang sama kamu, tapi dia merasa kayak perasaan ini tuh tidak rasional gitu. Mungkin kalian misalkan belum pernah bertemu secara fisik, tapi kok tahu-tahu ada perasaan cinta. Lah gimana caranya orang bertemu secara fisik aja belum pernah, tapi kok udah ada rasa cinta gitu ya. Jadi mungkin tentang perasaan yang memang belum terungkap ya. Terus juga aku lihat banyak sekali kesalahpahaman kan di antara kalian ya. Terus juga aku melihat apa ya, mungkin orangnya ini lebih ke punya penilaian yang udah ketinggalan zaman gitu loh ya. Dia ini punya pola pikir yang tradisional banget ya, pemikiran orang zaman dahulu gitu loh, tidak sesuai dengan zaman, sehingga ketika dia punya perasaan sama kamu dia denial, dia kayak nggak yakin gitu ya, sehingga dia kubur, sehingga mungkin dikuburnya perasaan dia itu oleh sikap dan keyakinan dia yang konsepnya itu sudah ketinggalan zaman banget gitu loh. Jadi dia tahu sebenarnya dia punya perasaan cinta, tapi dia tutup-tutupi dengan sikap dan keyakinan dia yang mengatakan bahwa dia nggak suka sama kamu, dia menganggap kamu hanya adik atau menganggap kamu hanya teman, seperti itu ya. Ya itu karena menurut dia nggak rasional. Kok iya sih gue belum pernah ketemu sama lu tapi gue sayang sama lu, gue cinta sama lu, itu nggak mungkin gitu loh. Orangnya kolot ya, pemikirannya kolot atau apalah situasinya gitu ya, situasinya apa, tapi intinya di sini pemikiran dia terlalu kolot. Dan memang perasaan dia terhadap kamu itu belum terungkap, perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia ini orang yang sebenarnya tidak dewasa secara emosional. Terus juga sebenarnya ya keadaan dia saat ini tuh tidak bahagia. Dia ini orangnya terlalu sensitif ya. Dia ini selalu bertingkah cemberut. Dia ini orang yang jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan keinginan dia akan marah gitu ya. Dia orangnya pendendam. Terus juga dia orangnya suka suka membenci, orangnya juga cemburuan. Sebenarnya dia cemburu banget loh sama kamu, orangnya cemburuan banget gitu ya. Dia ini punya sisi feminim yang lemah ya, tanpa tujuan dan punya pemikiran yang dangkal secara keseluruhan. Dia ini nggak bisa merencanakan masa depan ya, dia bahkan mungkin nggak tahu masa depan dia mau jadi apa juga nggak tahu ya gitu. Terus orangnya terlalu sensitif, orangnya terlalu lemah, punya energi feminim. Bukan berarti orang semua energi feminim itu lemah, enggak. Cuman dia punya energi feminim tapi yang lemah gitu loh. Itu tadi mungkin tentang
gampang takut akan masa depan, punya kecemasan tentang masa depan, punya ketakutan akan masa depan gitu ya. Dan dia nggak berani mengambil resiko. Nah itu. Dia orang yang tidak memiliki empati terhadap orang lain ya, karena orangnya memang egois gitu ya. Jadi maaf-maaf aja nih ya, kamu mungkin sering diabaikan oleh dia gitu ya. Itu karena itu, dia itu punya sisi egois ya. Dia nggak pernah merasa empati sama kamu sebenarnya. Terus juga aku melihat orangnya memang tidak teratur, manipulatif ya, dan selalu menyesakkan kamu. Dan aku lihat di sini dia ini tidak bisa setia ya. Jujur dia ini nggak bisa setia, aku lihat di sini ya. Terus itu ya, mungkin sering sekali selingkuhin kamu ya, sering sekali gonta-ganti pasangannya itu karena memang sebenarnya dia ini belum nggak bisa setia. Dan aku lihat juga memang hubungan kalian tingkat kodependensinya tidak sehat ya, tidak sehat. Bahkan di sini dalam memberi atau menerima juga jomplang, kamu yang terlalu banyak memberi, dia mah nggak pernah memberi kamu kayak gitu. Terus itu juga orang yang terlalu sensitif banget ya, orang yang sangat bergantung, melekat banget. Dia ini orang yang kurang empati, tapi dia orang yang sangat sibuk dengan dirinya sendiri. Dia nggak kurang empati sama orang lain, tapi dia orang yang sangat sibuk dengan diri sendiri, yaitu egois ya. Orang yang sangat egois seperti itu. Inilah yang dia rahasiakan dari kamu. Masih ada pihak ketiga yang mengontrol dia ya, aku lihat di sini. Dan memang sebenarnya dia ini nggak bisa setia, gimana dong? Oke, aku rasa cukup lah ya pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk shio-nya di sini aku akan mengambil shio ayam, macan, monyet, naga, tikus, kelinci, anjing, kuda, dan kerbau. Kemudian bulannya bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, situasikan aja. Juli, April, Juni, Januari, September, Maret, Desember, Mei. Oke, aku rasa cukup. Habis itu alfabet, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia. Yang penting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang cocok untuk kalian ya. Oke, ini huruf-hurufnya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.